kisah-kisah perjuangan, walaupun ayat ini sebetulnya untuk para anbiya dan rusul, tapi kebetulan memang ayat ini dihadapkan pada mereka-mereka yang punya rencana-rencana yang kurang baik, la'allahum yatafakkarun. Nah, ini agar mereka berpikir, jadi tidak pating pecotot, tidak bicara tanpa dasar sejarah. Nah, ini ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Hud disebutkan, tujuan utama bagaimana masa depan kita ini punya nilai sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita. Kalaulah seseorang menla tarikhalah la hadirolah wala mustaqbalalah, seseorang atau siapapun yang tidak punya sejarah, maka la hadirolah, dia tidak akan memiliki masa depan yang disebut dengan sebuah nilai perjuangan, dan la mustaqbalalah, tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, agar perjuangan kita yang terus sambung sinambung ini melahirkan sebuah sejarah untuk bekal generasi-generasi yang akan datang. Sejarah kalau tidak diperingatkan seperti malam ini, ya akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, ya akan mudah di apa istilahnya itu, ngomong di pelintir-pelintir itu ya. Ini jadi harus, karena Quran sendiri memberikan pelajaran bagi kita. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkaru. Ceritakan kisah-kisah perjuangan, walaupun ayat ini sebetulnya untuk para anbiya dan rusul, tapi kebetulan memang ayat ini dihadapkan pada mereka-mereka yang punya rencana-rencana yang kurang baik, la'allahum yatafakkarun. Nah, ini agar mereka berpikir, jadi tidak pating pecotot, tidak bicara tanpa dasar sejarah. Nah, ini ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Hud disebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak, rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad sejarahnya, perjuangannya, pahit getirnya di dalam memperjuangkan agama, untuk menciptakan sebuah sejarah kepadamu Muhammad masing-masing. Apa yang dialami beliau-beliau, kepahitan, kegetiran,
caci maki dan apapun yang dia alami, aku ceritakan. Linutsabbita bi fuadak, agar semua itu bisa memberikan kemantapan hati perjuanganmu. Oh, yang saya alami ini dulu juga dialami oleh pejuang-pejuang sebelumnya. Jadi bukan suatu hal yang baru. Maka pentingnya sejarah, karena santri itu bi syahadati halihi mayyatasim bihablil matin wa tabi sunnatar rasul al amin la yamilu jumlatan wala yusratan hatta khin. Itulah santri, bisyahadati halihi mayyatasim bihablil matin wa tabi sunnata rasulil amin. Orang yang selalu berpegang teguh, ya, tidak mudah goyang-goyang, tidak mudah patah arang, tidak mudah begitu putus asa, berhenti di tengah jalan, terus, ya, dan tidak menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Yang diikuti adalah yang dipegangi hablillahil matin, ya agama, ya Al-Quran dan sunnah Rasul Al-Amin. Jadi mereka sudah memiliki pegangan, memiliki bekal yang kuat. Itulah santri. Jadi santri ini sebetulnya mulai dari pelajar yang masih ibtidai sampai ke tingkat muntahinya, itu semua santri. Cuma memang tentu ada tahapan-tahapan, ada martabah-martabah di antara mereka ini. Jadi peringatan santri ini akan membuat mentalitas kita ini makin kokoh, tidak mudah patah apapun yang ia hadapi. Sebagaimana Imam Ibn Al-Sakandari menyatakan, mata a'toka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka qahra wa kullun fi dzalika muta'arrifun ilaik wa mubilun alaik au kama qala. Kapan Allah memberikan sebuah anugerah padamu, ya anugerah, kenikmatan, keberhasilan, macam-macam, termasuk kedudukan menteri sosial, mata a'toka, itu adalah asyhadaka birra. Allah memperkenalkan zatnya kepadamu tentang sifat birriyahnya, sifat lutfiyahnya, sifat rahmaniyahnya. Itu Allah memperkenalkan kita dari sisi-sisi lutfiyah, birriyah, rahmaniyahnya. Diberi nikmat, diberikan kemudahan, diberikan yang mendatangkan rasa syukur atas nikmat itu. Tapi wa mata mana'aka, kapan Allah menghalangimu, mencegahmu, tidak memberimu sebuah anugerah atau menunda anugerah itu, ya, berarti Allah juga asyhadaka qahra. Allah itu sifat zat yang qahar, jabbar, menunjukkan kemutlakannya, menunjukkan rubawusisonya, ya, asyhadaka qahra. Dua jalur inilah Allah memperkenalkan pada hambanya, ya. Jadi bukan sebuah apa sebetulnya, itu perkenalan Allah pada kita melalui dua jalur. Wa muqbilun alaik, dan Allah selalu siap untuk menerima, untuk apapun yang artinya memperhatikan terus pada kita. Nah, ini jiwa-jiwa santri.
Jadi semua itu ikta'illah atau manullah itu semua justru menjadi sebuah langkah untuk terus berjuang, ya. Makanya Rasulullah menyatakan ajibtu li amril mu'min inna amrahu kullal khair in asobathu dharra sabara wa in asobathu sarra syakara walisa dzalika illa lil mu'min. Jadi artinya saya gumun lah, heran. Tapi ini bukan heran yang ini kan termasuk hadis qudsi. Ini bukan berarti Allah heran itu seperti kita, enggak. Artinya Allah memang menyiapkan orang mukmin, santri itu yang siap menghadapi apapun keadaan situasinya. Manakala menghadapi sebuah yang dorok, yang tidak mengenakkan, ya sabar bekalnya. Bukan sabar lalu diam, tapi sabar terus memperjuangkan. Sabar terus bagaimana bisa memperolehnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al azizil hakim. Ada beberapa vlog yang mempertanyakan mengapa Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak menanggapi pernyataan dari Rais Ngam PBNU Kiai Miftahul Ahyar mengenai isu Ubaidillah fiksi atau tidak fiksi itu, ya. Jadi perlu saya sampaikan, tiktokan saya dengan teman-teman, memang banyak pengurus NU di wilayah meminta kepada Kiai Imaduddin untuk menanggapi pernyataan Kiai Miftahul Ahyar. Kemudian saya yang pertama itu, dan juga disetujui oleh banyak teman, justru menyarankan bahwa Kiai Imaduddin tidak boleh menanggapi pernyataan Kiai Miftahul Ahyar gitu di publik gitu, kecuali kalau dipanggil oleh PBNU, nah baru menjelaskan gitu. Kenapa begitu? Karena ya Kiai Imaduddin itu di antara sekian banyak orang yang membahas mengenai nasab palsu Habib Alwi, itu beliau itu kalau tidak salah itu satu-satunya yang masuk struktural PBNU. Jadi beliau kan ketua Basul Masail Provinsi Banten, ya. Jadi dan juga ketua RMI kalau nggak salah, ya, Rabithah Mahat Islamiyah, ketua pondok pesantren seluruh Banten di bawah naungan PBNU gitu. Jadi menurut saya juga tidak pas kalau Kiai Imad sekecap nih cara Jawa itu menjawab pernyataan Kiai Miftahul Ahyar gitu. Saya menyampaikan bahwa ya sebaiknya seperti ketum PBNU lah. Ketum PBNU itu tahu persis bahwa nasab Habib Alwi itu tidak tersambung ke Rasulullah, tapi beliau kan memberikan penyampaian seperti itu, menghormatilah ke Kiai Rais Ngam. Jadi itu ya bukan tidak berani, sekali lagi bukan tidak berani, dan bahkan beberapa pengurus dari PCNU di Jawa dan di beberapa pulau lain itu juga menyarankan Kiai Imad untuk memberikan tanggapan berupa tulisan atau pernyataan. Tapi saya menyarankan untuk tidak lah, dan biar yang lain yang menanggapi yang tidak struktural PBNU. Dan ya kan sudah, persoalannya bukan siapa yang menanggapi, ya, siapa yang ngomong, bukan. Kita tidak bicara tentang orang, kita bicara tentang fakta data gitu, tentang apa, siapa gitu. Jadi tentang apa gitu, topiknya bukan siapa, ya. Bukan Miftahul Ahyar, bukan Imaduddin Utsman, bukan yang lain-lain, tetapi topiknya apa? Topiknya nasab. Nasab siapa? Nasab Habib Alwi yang selama ini mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Nah terbukti enggak? Ternyata tidak terbukti. Yang ngomong siapa aja itu nggak masalah. Dan Kiai Miftahul Ahyar kan juga
sudah ditanggapi oleh kiai-kiai muda NU yang jenius-jenius ya, ada Gus Aziz dan yang lain-lain, Gus Aziz Jazuli dan yang lain-lain gitu, termasuk yang senior gitu, Kiai Haji Nur Ihya Surabaya itu dengan panjang lebar juga sudah menjelaskan, jadi sudah cukup gitu. Jadi dan teman-teman itu kan kebetulan tidak masuk struktural PBNU saat ini gitu, jadi ya lebih tepatnya begitu, kekuatan-kekuatan kultural Nahdlatul Ulama yang harus mengoreksi Rais Ngam PBNU, karena Rais Ngam itu kan kedudukan tertinggi dalam struktural NU. Nah, yang bisa menegur itu ya hanya kekuatan kultural, karena kultural itu di atas struktural gitu loh. Nah, ini kadrun-kadrun hamba-ib itu nggak paham kayak begini, jadi ya karena kalau mereka jadi budaknya Habib itu kan pokoknya ya budak, namanya budak itu ya nggak boleh ngomong. Kalau di kultur di Nahdlatul Ulama kan nggak begitu. Ada demokrasi, ada ini, bahkan struktural PBNU itu adalah pelayan dari kultural NU gitu loh. Lain kalau di seberang itu ya namanya juga Haplo grup G gitu. Ya udah budak sekali budak sekali Yahudi Askenazi titik, nggak bisa diubah. Jadi itu ya, supaya karena ada upaya-upaya framing gitu, intinya seperti itu. Jadi sudah ditanggapi ya, termasuk juga Gus Ahong juga sudah menanggapi, sudah banyak yang menanggapi. Dan sekali lagi kalau saya sarankan ya Kiai Miftahul Ahyar mungkin memang harus mengamalkan hadis al-haya minal iman. Jadi menurutku kok itu tahu sendirilah, al-haya kulluhu minal iman. Ya soalnya posisinya posisinya sangat strategis. Pasti banyak yang ngalim-ngalim. Nah kebetulan yang ngalim-ngalim yang pantas jadi Rais Ngam itu masalahnya ya pada tidak bersedia sih. Gusmus itu kan lebih pantas, tapi Cak Dudung nggak pernah mau. Atau ya kalau yang secara akademis benar-benar komplit ya sebenarnya dan mewakili tradisionalisme NU beneran ya tidak ada yang lain selain Abu Yahya Muhtadi Cidahu, tapi persoalannya beliau berkenan atau tidak. Tapi menurut saya kalau dipersuasi dengan baik, ya menurut saya kok mau lah. Karena penting sekali gitu, struktural PBNU di tengah banyak isu macam-macam ya kan, berkali-kali baik Gusmus maupun Kiai Yahya Khalil Stakuf itu kan mengeluhkan tentang kewibawaan, tentang harisma, tentang haibah, tentang apa ya dalam tanda petik kesaktian Kiai NU di struktural ya. Nah, ini mungkin yang paling sakti sekarang ya Abu Yahya Muhtadi kan. Yang lahir batin yang secara akademis melampaui para profesor itu ya Abu Yahya Muhtadi. Bukan karena saya saudara, bukan. Abu Yahya Muhtadi saya manggilnya Kak Mo gitu. Itu juga belum tentu berkenan. 75% itu kalau dibujuk-bujuk jadi Rais Ngam PBNU kayaknya beliau nggak berkenan gitu. Ini saya berbicara tentang kepentingan Nahdlatul Ulama, jadi ya begitulah.